wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia kelas 12 IPA 5 akan menganalisis kaidah kebahasaan novel sejarah yang berjudul Pulang, karya Laila Salikha Kudori. Novel sejarah yang berjudul Pulang menceritakan kisah empat orang buangan politik akibat peristiwa 30 September 1965. Kondisi politik Indonesia pada saat itu tidak memungkinkan mereka untuk kembali ke Indonesia. Di negara orang, mereka berjuang untuk hidup. Novel ini akan mengajak pembaca merasakan sudut pandang dari tokoh-tokoh dalam novel mengenai pergulatan mereka bergelut dengan rezim dan rasa damba untuk pulang ke tanah air. Dimas Suryo, Nugroho Dewantoro, Rizkyaf dan Tajadi Soekarna atau Tajai Sinsoe adalah empat pemuda yang pada saat kemelut politik September 1965 dengan berada di luar negeri. Ketiganya merupakan wartawan kantor berita Nusantara, kecuali Tajai. Sebelum peristiwa 30 September 1965, Dimas Suryo dan Nugroho menghadiri konferensi International Organization of Journalists di Santiago, Chile. Sedangkan Rizkyaf menghadiri event lain di Havana, Kuba. Di lain pihak, Tajai beberapa waktu setelah peristiwa 30 September 1965, dia pergi ke Singapura, mengetahui gonjang-ganjing politik di Indonesia yang tengah memanas. Karena siapa saja bisa dengan mudah dikaitkan dengan PKI. Terlebih status mereka yang merupakan wartawan kantor berita Nusantara yang kala itu kental dicap sebagai sarang PKI. Mereka memutuskan untuk tidak pulang karena sangat berbahaya. Persoalan yang mendasar adalah paspor mereka. Paspor mereka dicabut, sehingga pulang ke tanah air adalah mustahil. Peristiwa ini spontan membuat mereka menyandang status buangan politik. Keempat orang ini bertemu di Paris. Setelah bertahun-tahun menetap dan mencari penghidupan di Paris, mereka akhirnya memperoleh status sebagai warga negara Prancis. Untuk bertahan hidup, setelah menjalani sejumlah pekerjaan serabutan, mereka mendirikan restoran masakan Indonesia yang mereka namai Restoran Tanah Air. Dimas Suryo, salah satu tokoh di novel ini, menikah dengan perempuan Prancis. Vivienne de Veraux berhasil memperoleh visa dan menginjakkan kaki di Indonesia. Pada Mei 1998, Vivienne memiliki misi untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan merekam pengalaman korban peristiwa 30 September 1965. Sebulan setelahnya, ayahnya Dimas Suryo bisa pulang ke tanah air tercintanya, meski sudah menjadi satu dengan tanah. Kaidah kebahasaan yang pertama, menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Maksudnya adalah kalimat yang menyatakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau yang peristiwa telah berlalu, seperti yang terdapat pada teks berikut. Contohnya yaitu pada kalimat pada bulan Maret 1968. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal seperti sejak saat itu, kemudian, setelah, sebelum, seperti yang telah dilihat pada teks berikut. Contoh yang terdapat pada kata kemudian. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, kata kerja mental, seperti yang terdapat pada teks berikut. Contoh, pada kata mengambil. Kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung.
sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang, misalnya mengatakan, berkata, menuturkan, seperti yang terdapat pada teks berikut. Contoh pada kata mengatakan. Kaidah kebahasaan yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan menganggap seperti yang terdapat pada teks tersebut. Contohnya pada kata menganggap. Kaidah kebahasaan yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan tanda petik ganda dan kata kede yang menunjukkan tuturan langsung seperti yang terdapat pada teks di samping. Contoh, selamat malam Pak. Kaidah kebahasaan yang ketujuh, menggunakan banyak kata sifat deskriptif language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana seperti pada teks berikut. Contoh pada kata cantik. Itulah tadi kaidah kebahasaan novel sejarah yang berjudul Pulang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.